Sobat Nusa Bali, Pesta Kesenian Bali ke-44 yang mengambil tema Danu Kerti Huluning Amreta, yaitu memuliakan air sebagai sumber kehidupan. Ini telah berlangsung selama 1 bulan penuh, yakni mulai tanggal 12 Juni sampai dengan tanggal 10 Juli 2022. Nah, sebagai festival seni terbesar di Bali, ajang ini tentunya menjadi ruang kreativitas bagi para seniman. Dan di tahun ini sebanyak 16.150 seniman, 200 sanggar, seke, dan juga komunitas seni dilibatkan. Sehingga hal ini menjadi daya tarik atau magnet tersendiri bagi masyarakat untuk datang ke Pesta Kesenian Bali. Terlebih jika kita melihat selama 2 tahun ke belakang, memang Pesta Kesenian Bali tidak dilaksanakan secara maksimal, mengingat masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan berbicara mengenai antusias pengunjung, jumlah rata-rata kunjungan yaitu mencapai 40.000 orang per harinya. Dan puncaknya adalah saat Hari Umanis Kuningan yang mencapai 120.000 lebih kunjungan. Angka ini menjadi rekor kunjungan terbanyak selama Pesta Kesenian Bali berlangsung. Dan terkait hal tersebut, menurut survei Warmadewa Research Center, motivasi utama dari masyarakat yang datang ke PKB ini adalah untuk menonton pergelaran seni. Di samping itu, Pesta Kesenian Bali ke-44 ini juga menjadi roda perputaran ekonomi. Untuk itu, rekan saya Risma Devi akan menjelaskan dan melaporkan bagaimana Pesta Kesenian Bali akhirnya berdampak bagi perekonomian. Silakan Risma. Iya, Sobat Nusa Bali, seperti apa yang disampaikan oleh rekan saya Elin Anjani, bahwasanya dari segi pengunjung sangat antusias dan juga seniman yang terlibat juga begitu menggeliat adanya Pesta Kesenian Bali ini. Namun tidak hanya dari segi pengunjung dan juga aspek seni dan juga budaya, namun jika kita menelisik ke aspek segi perekonomian juga sangat terasa sekali adanya Pesta Kesenian Bali. Tentu ini juga sebagai angin segar bagi para owner tenan-tenan UMKM yang ada di Pesta Kesenian Bali ini. Iya, seperti salah satu stand yakni pameran IKM ataupun industri kecil menengah di bawah pemerintah Provinsi Bali itu sampai mencapai omset 6,7 miliar di 3 minggu penyelenggaraannya. Tentu ini menjadi hal yang sangat positif sekali untuk para UMKM bisa menjual produk-produk mereka. Namun tidak hanya menjual produk mereka juga bisa memasarkan produk mereka ketika Pesta Kesenian Bali ini berakhir. Harapannya para masyarakat ataupun pengunjung bisa membeli produk mereka lagi dan bisa meningkatkan omset penjualan. Tentu juga hal itu senada disampaikan oleh Menteri Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pada pembukaan Pesta Kesenian Bali lalu, bahwasanya Pesta Kesenian Bali ini merupakan salah satu event yang mana bisa mendukung kegiatan perekonomian dan juga pariwisata masyarakat di Bali semakin meningkat. Di samping capaian penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali tahun 2022, tentu masih banyak kekurangan-kekurangan yang menjadi evaluasi untuk Pesta Kesenian Bali di tahun mendatang agar semakin baik lagi. Yang pertama, mulai dari segi kebersihan lingkungan yang tentu harus dijaga oleh berbagai aspek yang ada, sehingga juga Bali menjadi bersih dan mengedepankan konsep Trihita Karana. Yang kedua, tentunya adalah higienis dari sisi makanan agar kita bisa menjaga kesehatan bersama di masa pandemi COVID-19 ini. Selain itu juga perlu memperhatikan stand-stand agar bisa menyeluruh juga yang bisa dipamerkan ataupun produk-produk ekonomi kreatif dari wilayah yang ada di Provinsi Bali. Tentu hal itu bisa menjadi evaluasi bersama agar Pesta Kesenian Bali ini semakin baik lagi menuju Pesta Kesenian Bali era baru. Sobat Nusa Bali, untuk mengetahui juga bagaimana pendapat ataupun perspektif masyarakat ataupun pengunjung yang datang ke Pesta Kesenian Bali menyaksikan pagelaran seni dan juga berbagai macam stand-stand yang ada di sini, saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung yang datang ke Pesta Kesenian Bali. Halo Ibu, selamat sore. Sore. Dengan Ibu siapa? Saya Bu Wahyu. Ibu Wahyu. Ya. Nah, Ibu Wahyu udah kali keberapa nih datang ke sini, Bu? Hari ini kedua kalinya saya datang. Kedua kalinya. Ya. Oke. Dan kesannya gimana sih Bu adanya penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini? Ya, ini kan Pesta Kesenian Bali boleh dibilang yang pertama ya setelah kita mengalami pandemi. Jadi kita merasakan sesuatu yang benar-benar baru lagi. Artinya kita sesuatu yang selama ini pasif.
artinya tidak pernah dilakukan. Nah sekarang kita kembali lagi ada pesta kesenian Bali, jadi ini merupakan sesuatu yang sangat wah begitu bagi kita. Oke, luar biasa ya. Ini Ibu udah kedua kalinya datang ke Iya, PKB. betul. Apa hal yang menarik sekali untuk Ibu saksikan? Hal yang menarik itu adanya beberapa dari kabupaten ya. Jadi ada kelebihan dari beberapa kabupaten, misalkan untuk endeknya seperti itu, dan juga ada beberapa pesta kesenian yang sudah diselenggarakan. Nah itu yang sangat kita tunggu-tunggu. Ya, setelah Ibu berkeliling ke pesta kesenian Bali ini, ada Iya. nggak sih saran-saran yang ingin Ibu sampaikan mungkin? Ya, jadi sarannya itu hanya apa ya, biar lebih ditingkatkan lagi, diperbanyak lagi. Jadi apa yang dimiliki kompetensi dalam setiap kabupaten biar itu ditonjolkan kembali. Oke, lebih dieksplor dan lebih Betul, diluas betul, lagi ya Bu ya. betul. Nah, untuk harapannya untuk PKB tahun Iya. depan mungkin seperti apa? Ya, harapannya untuk ke depan itu biar bisa diselenggarakan seperti ini lagi. Ya mudah-mudahan suasana pandemi juga sudah semakin mereda dan kita bisa lagi mengulang seperti ini lagi dan lebih bagus lagi. Baik, terima kasih banyak Ibu Wahyu ya. Kalau untuk tahun ini itu baru sekali sih, tapi sebelum corona itu setiap tahun masih selalu kesini. Pelangganan selalu datang ke Iya, pesta kesenian selalu Bali kesini, ya. Dan iya, setelah betul. pertama kali datang ke sini, apa sih yang disukai? Kejut sih ya, maksudnya udah ada kemajuan banget, tapi tentunya PKB ini kan selalu dinanti-nanti ya, kayak event setiap tahun di Bali itu PKB ini selalu dinanti-nanti dengan ada pesta kesenian Balinya, dengan adanya PKB juga kita bisa tahu kesenian-kesenian di setiap kabupaten itu apa-apa aja, kayak gitu sih. Yang dinanti-nanti sih tentunya kalau ada PKB ya pasti kulinernya, terus perkenalan setiap kabupatennya, dan juga event Jekek Bagus yang diselenggarakan setelah PKB ini. Itu sih yang paling tunggu-tunggu. Oke, menarik sekali. Jadi udah keliling-keliling nih. Setelah keliling-keliling Iya, udah udah. beli apa aja? Udah tadi naik komedi putar, nyari kora-kora, tatanya nggak ada, nggak bawa masnya kan. Terus beli makanan-makanan juga kayak kondok yang kayak gitu sih. Oke, ketika sudah berkeliling, ada nggak sih saran-saran yang ingin disampaikan untuk PKB di tahun mendatang? Sarannya cuma simpel aja, kan kalau sekarang tuh kan PKB itu pasti kulinernya tuh yang sangat terkenal ya. Kuliner dari segala macam kabupaten itu ada di sini, kekumpul di sini. Dan menurut saya sarannya itu kayak tong sampah sih ya, kurang tong sampah. Jadi kita tuh habis makan apa itu bingung buangnya di mana. Itu juga yang bisa nyebabin PKB ini jadi kumpulan sampah jadinya di mana-mana. Jadi saran saya itu aja sih, mungkin tahun ke depan itu bisa tong sampahnya diadain di setiap titik. Jadi kita pengunjung juga nggak bingung nyari tong sampah gitu. Jadi kan rapi dan kita juga belajar disiplin. Setelah kita makan, makanan kita pasti kita buang ke tong sampah. Kalau tong sampahnya disediakan di banyak tempat gitu sih. Oke, jadi biar aksesnya juga mudah ya Iya, ketika ada tong sampah semakin banyak. Iya. Menurut saya ajang ini harus terus tetap dilestarikan karena dari acara ini kita bisa terus melestarikan yang namanya melestarikan budaya-budaya untuk generasi muda tentunya. Oke, jadi untuk melestarikan juga generasi muda, kemudian juga kebudayaan-kebudayaan tetap lestari. Ini udah kali keberapa datang ke Pesta Kesenian Bali? Oh, setiap tahun saya kesini karena saya pecinta keris dan topeng, jadi saya kesini murni karena melihat kesenian itu. Oke, jadi pameran-pameran keris, topeng gitu ya setiap Iya. bulan tuh berapa kali biasanya? Kalau biasanya sih 2-3 kali. Kalau misalnya ada ya barang baru saya datang lagi ke sini. Biasanya begitu. Ya, jadi memang pecinta sekali ya seni dan juga topeng-topeng. Nah, untuk saran ketika sudah datang ke Pesta Kesenian Bali dan memang Kakak bilang sering datang ke sini, ada nggak sih saran-saran yang ingin disampaikan kepada pemerintah agar memang Pesta Kesenian Bali ini diselenggarakan dengan baik di tahun mendatang? Kalau saran saya sih sediakan lahan parkir yang cukup. Parkir Karena yang aksesnya cukup. kadang-kadang cukup rumit masuknya ya. Walaupun sudah tersedia lahan parkir di sekitar isi ini, namun kalau bisa diberdayakan lagi untuk parkirnya. Itu saja. Selain itu parkiran, ada lagi yang ingin disampaikan? Tolong mungkin bisa diperbanyak lagi dipajang pameran-pameran khususnya di bidang senjata keris, topeng ya. Kemudian juga barang-barang asli dari Bali ya, contohnya kayak kipas dan sebagainya. Karena itu salah satu daya tarik saya juga. Oke, daya tarik semua orang mungkin yang Ya. meminat sekali dengan kopeng dan juga keris seperti itu ya. Iya, Sobat Nusa Bali, kita juga akan mengetahui bagaimana pendapat dari owner-owner UMKM ataupun owner-owner stand kuliner yang berjualan di Pesta Kesenian Bali ini bersama dengan salah satu owner Nasi Ayam Betutu. Halo Ibu, selamat sore. Sore. Nah Ibu udah kali keberapa nih berjualan di Pesta Kesenian Bali ini? Yang sudah 7 kali itu yang jualan. Sudah 7 di sini. kali.
ya adanya event penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini, yang mana ini kan udah tahun 2022 selama corona tuh nggak ada, sekarang udah ada lagi. Itu ada nggak sih Bu perubahan-perubahan yang terjadi mungkin dari pemerintah untuk menetapkan aturan-aturan seperti apa? Sekarang lebih enak, tempat dikasih gratis, nggak bayar. Ya terus ya lumayan lah pendapatannya itu. Oke. Selama 2 tahun nggak jualan gini ya ikut kan. Sekarang sudah lumayan ramai. Ya, sangat membantu sekali Ibu ya kalau gitu. Bu, kalau untuk omset penjualannya itu kira-kira berapa Bu sebelum dan sesudah berjualan di Pesta Kesenian Bali ini meningkat kira-kira berapa Bu? Ada peningkatan kah? Ada tingkat turun gitu. Kalau biasanya kalau Sabtu Minggu itu paling ramai dia. Itu minggu paling ramai. Ya, sampai bisa 10, 11, 12. Oke, jadi memang ada peningkatan ya Bu ya di tempat ini. Oke, mungkin ada nggak sih Bu harapannya untuk penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini? Ada. Kalau bisa tahun depan ya bisa ikut kembali biar bisa gini. Ya seru sih Kak, menambah pengalaman juga. Tapi untuk PKB tahun ini kayaknya lebih sepi daripada tahun-tahun sebelumnya sih. Oke, jadi lebih sepi dari Iya. segi yang berbelanja di sini. Iya. Oke, jadi kalau misalkan untuk ada nggak sih perbedaan-perbedaan di PKB sebelumnya dibandingkan dengan PKB yang sekarang, perbedaannya seperti apa? Ya kalau misalnya yang sebelum corona itu lebih kayak orang-orang yang datang tuh kan dari luar-luar gitu. Kalau sekarang tuh mungkin orang-orang lokal tuh jarang juga sih yang mau datang Kak, dikit banget peminatnya sekarang kalau menurut saya dibanding 2 tahun lalu sebelum corona. Tapi kalau misalnya yang lain sih masih bagus saja sih Kak. Oke, berarti setiap hari itu kira-kira ada berapa orang yang datang untuk yang datang berbelanja ke sini? Beberapa orang, ya lebih banyak juga sih Kak, tapi nggak sebanyak 2 tahun lalu. Terus kalau misalnya sekarang tuh kan jamnya juga dibatasi ya. Jam 10 tuh kita udah harus tutup, sedangkan 2 tahun lalu itu enggak. Kalau dari segi omset penjualan, apakah mengalami peningkatan? Peningkatan yang signifikan sih enggak, cuman ya masih bisa lah bersaing sama 2 tahun lalu gitu untuk omsetnya. Oke, ada nggak sih saran-saran yang ingin disampaikan agar PKB semakin baik lagi di tahun mendatang? Mungkin sarannya cuman semoga Bali ini cepat pulih daripada corona itu, biar PKB-nya itu sama kayak 2 tahun lalu, biar lebih rame. Kayaknya sekarang tuh sepi sekali soalnya, kasihan kan pedagang-pedagang UMKM yang lain. Kan di sini ajang untuk mereka gimana sih memperkenalkan dari daerah mereka juga ya. Semoga sih lebih baik untuk sarannya, semoga lebih baik dari tahun ini, mungkin tahun depan lebih baik dari. Ya kesannya senang sekali, pengunjungnya juga banyak. Terus ya enak sekali sih di sini, ramai orangnya gitu. Ramah-ramah itu. Oke, ramai ya. Berarti ada omset penjualannya, adanya Pesta Kesenian Bali ini seperti apa Kak? Kalau soal omset sih ya lumayan, dapet lah. Karena kan juga pengunjung banyak itu. Apalagi yang dijual kita kulineran. Orang pertama kali datang ke pameran kuliner yang dicari. Ya jadi itu udah lumayan dapet lah kalau soal kuliner. Kira-kira ada berapa persen peningkatan omset penjualan? Kalau omset penjualan sih ya alhamdulillah banyak dapet. Cukup lah untuk buat ini balikin modal lagi. Oke, ada nggak sih saran-saran yang ingin disampaikan di penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali ini? Ya saran saya sih kalau acara kayak gini kan lama, kita harus menjaga kualitas makanan sih, biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Ada lagi yang ingin disampaikan saran-saran dari untuk pemerintah tentunya? Ya kalau mau beli makanan ya kita harus lihat-lihat dulu gimana kondisi dagangannya itu layak apa enggak untuk kita makan. Gitu dah. Jadi penting untuk memperhatikan higienis dari makanan itu sendiri ya, bagaimana kebersihan makanan juga agar untuk kesehatan kita bersama ya. Iya. Untuk harapannya apa sih untuk harapan di Pesta Kesenian Bali di tahun mendatang? Harapan saya untuk tahun depan itu ya gimana ya, untuk soal pedagang yang nakal-nakal lainnya janganlah sampai jual makanan yang tidak bisa dimakan. Itu Ada lagi? harus bersih, steril itu dah. Kalau bisa kan buat baru terus, jangan sampai yang kemarin dijual lagi, jangan sampai lah, biar nggak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan itu, kayak kemarin itu. Iya, oke, Iya. terima kasih. Ya,
Ya, Sobat Nusa Bali, saya sudah berada di lobi bawah gedung Kesira Arnawo, tempat banyaknya dipamerkan stand-stand UMKM yang di sini. Saya sudah bersama dengan salah satu owner dari stand UMKM yang berjualan pusade, dan sudah bersama dengan saya, Om Swastiastu, Bapak. Iya, Om Swastiastu. Ya, dengan Bapak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Jung Kumis ya. Jung Kumis dari Jung Kumis Usada Bali. Ya, itu kami menjual minuman herbal. Ya. Boleh perkenalkan secara singkat Pak untuk produk-produknya mungkin? Ya, produk-produknya kami banyak instan ya, seperti apa? Jahe merah, ada kunyit putih, ada temulawak, ada binahong, ada bawang berlian, ada juga black garlic. Ya, itu ada temulawak juga. Berkhasiat bagi kesehatan. Ya, yang jelas dalam hal ini produk-produk yang saya bikin adalah bagaimana bisa untuk membantu mempertahankan kesehatan orang, merawat kesehatan itu, jangan sampai sakit, yang gitu konsepnya. Ya. Mencegah begitu Pak ya? Ya, betul, pencegahan. Ya. Sudah berapa kali untuk berjualan di sini Pak? Kalau saya berjualan di PKB saja ada sampai 6 kali, tapi dari Bali Bangkit ya dari awal saya sudah. Oke. Gimana kesannya setelah berjualan di PKB ini Pak? Sukses sekali, terima kasih sekali. Saya dapat kesempatan ikut pameran sini. Karena apa? Kesempatan ini adalah bagaimana kita bisa mempromosikan produk-produk atau minuman herbal ini kepada masyarakat luas. Ya, Astongkare setiap ini ada pertunjukan, pengunjung juga banyak. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pengunjung banyak itu, satu, lebih banyak masyarakat itu paham tentang herbal itu sendiri. Itu yang pertama. Kalau masalah beli kan urusan nanti. Ya. Mempromosikan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Betul. Untuk sarannya, ada nggak sih saran yang ingin disampaikan di Pesta Kesenian Bali tahun ini? Ya, saran di Pesta Kesenian tahun ini ya, tapi kalau lihat dari segi ini mungkin dari fasilitas dan tempat sudah cukup memadai, tapi ada saran saya untuk kedepannya bagaimana hal ini bisa dilakukan secara terus-menerus sehingga UKM Bali ini tidak hanya herbal ini akan bisa dikenal oleh satu masyarakat Bali dan masyarakat luas. Kalau saya, seingat saya udah agak sering sih yang di PKB, terutama juga semenjak COVID-19 ini juga diadakan Bali Bangkit 1 sampai 5 sekarang ketemu PKB, itu sudah sangat membantu sekali pengrajin IKM yang ada di Bali. Itu sangat luar biasa. Bagaimana kesan ada Bapak berjualan di sini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Apalagi kan tahun sebelumnya sempat ditiadakan ya Pak ya dari PKB ini, bagaimana kesan sendiri? Iya, sekarang kan baru diadakan PKB. Itu sudah adalah perkembangan dan bergeliatnya ekonomi. Dengan adanya PKB ini luar biasa sekali, pengunjungnya juga luar biasa. Walaupun daya belinya belum begitu maksimal, tetapi sudah luar biasa bagi saya. Saya selaku owner Bali Art Ranadi ikut berpameran di Art Center Pesta Kesenian Bali ini. Saya juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah yang sudah memfasilitasi saya selaku pengrajin, sudah digratiskan lagi. Itu luar biasa. Menurut saya itu luar biasa. Oke. Artinya apalagi Bapak sudah sering ya berjualan di sini selama event penyelenggaraan Pesta Kesenian Bali. Ada nggak sih Pak saran-saran yang ingin disampaikan di penyelenggaraan event tahun ini? Iya, kami menyarankan untuk PKB tetap dilaksanakan setiap tahun. Begitu juga dengan Bali Bangkit, karena itu sangat menunjang sekali UKM yang ada di Bali. Menurut saya supaya dilanjutkan lah. Oke, baik, tetap dilanjutkan secara berkesinambungan begitu Pak ya? Iya. Om Sati Om. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Risma Devi Dan saya Elin Anjani. Mari kita bersama dukung PKB Era Baru, penonton yang lebih berseru, dengan lingkungan dan kebersihan yang lebih terjaga, menyatukan seni dan budaya, masyarakat bahagia. Sampai jumpa di PKB tahun berikutnya. Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.